Kemudian kami berikan kesempatan kepada bapak-bapak, ada yang bertanya? Ini waktunya, silakan. Habib Rashid. Ini bukan pertanyaan Ustaz, bismillah. Mau nanya Ustaz, kalau tentang Al-Quran, Musa kita udah paham semua, udah hafal. Bagaimana dengan hadisnya Ustaz? Udah berapa yang udah dihafal? Dan kitab-kitab apa aja yang udah dihafal hadis Ustaz? Sekian, terima kasih. Ya, alhamdulillah ya Allah kasih kemudahan juga. Musa ini hafal Umdatul Ahkam ya. Umdatul Ahkam itu sekitar 430 hadis ya. Lain kan beda cetakan 440 lebih hadis. Dan dia kadang satu hadis itu dengan dua matan misalnya ya. Itu jadi ada yang berulang dan seterusnya. Jadi bisa kita kalikan ya lebih dari 400. Kemudian sekarang Bulughul Maram, kemudian matan Baikuni, Mustalah Hadis ya, matan Baikuni, kemudian matan Abi Ishaq ya, itu matan adab ya, matan namanya matan apa bang? Muqaddimah Abi Ishaq ya. Oh, Manzumah Abi Ishaq. Tadi yang Mustalah Hadis Manzumah Baikuniyah, kemudian yang adab Manzumah Abi Ishaq, kemudian matan Jurumiyah, kemudian matan Arba'in Nawawiyah, Nawaqidul Islam, Qawaidul Arba, Usul Salasah, matan banyak ya. Ya alhamdulillah banyak matan. Sudah banyak matan yang dihafal, alhamdulillah. Anak kita satu matan aja belum ya. Ini sudah umur 11 tahun dan bukan hanya juz 30 akan tapi beserta hafalan-hafalan hadis. Kalau kita ngelihat Umdatul Ahkam itu kecil tapi padat tulisannya, 430 hadis. Masya Allah. Belum lagi Arba'in udah Ustaz ya? Arba'in yang cuma 42 hadis. Sama Ziyadah Ibnu Rajab jadi genap 50. Jadi 50 hadis ya. Jadi udah seperti itu, Masya Allah. Ini motivasi kepada kita orang tua. Semua itu dimulai dari kita, orang tua, kemudian guru juga sebagai partner. Kita bekerja sama. Ini adik-adik ngeliatin apa? Ngeliatin robot? Nggak apa-apa megang robot. 30 juz dulu. Mau yang besar sekalian robotnya. Jadi ya kita harapkan kepada para jemaah sekalian, tentunya kepada wali santri, kita melihat keadaan Musa sekarang sudah menghafal Al-Quran, kemudian juga sudah menghafal lebih dari 5 matan. Lebih daripada 5 matan, dan ini kita semua bisa insyaallah ta'ala. Baik, berikutnya kami berikan sesi tanya jawab lagi. Dari Ummahat ada yang bertanya? Waktu tinggal 5 menit. Ayo silakan. Bismillah. Ustaz, apakah Musa bersekolah seperti anak-anak biasa? Dan apakah dia di rumah punya teman, berteman apa di rumah aja, apa gimana mainnya Ustaz? Ya. Apakah Musa sekolah seperti ini? Ya, tidak. Musa pertama di sana memang tidak ada. Ya, kemudian tetap belajar umum, tetap ya. Kemudian apakah berteman dengan teman-temannya? Berteman juga. Tapi saya ini ya, saya saring, saya pilih-pilih ya. Ya, saya pilih. Nanti dia berteman dengan teman-teman yang di majelis ta'lim, ya hadir di majelis ta'lim, atau kita ziarah ke rumah ikhwan. Nah, kita berteman dengan anak-anaknya dan seterusnya. Adapun berteman saya biarkan gitu, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Ini harus dijauhi ya. Kita sering dengar nasihat para ustadz juga. Teman itu ada teman baik, teman buruk. Teman buruk ini ada 2. Teman buruk yang mengajak kepada syubhat, teman buruk yang mengajak kepada syahwat. Ya, syahwat apa? Syahwat ini khamar, narkoba, judi, semuanya zina dan seterusnya, itu syahwat. Teman syubhat yaitu masalah akidah, ya, semua agama sama, ya, dan lain-lain dari penyimpangan akidah. Kita wajib larang, ya, karena tujuan menghafal kita adalah mengamalkan isi Al-Quran, ya, mengamalkan agama ini, ya, wallahu a'lam.
Apakah Musa juga belajar sebagaimana adik-adik ini belajar? Bagaimana, Ustaz? Maksudnya? Musa juga sekolah gitu kan? Oh. Apakah di rumah saja atau bagaimana, Ustaz? Ya tadi ya, di sana tidak ada ya, jadi di rumah aja. Di rumah Ya, aja. di rumah aja sama adik-adiknya. Sama Musa Itu ya, langsung ngantum yang megang, iya. Ustaz ya? Alhamdulillah anak saya ada 6, jadinya Musa punya teman di rumah. Masya. Ya. Jadi anaknya Ustadz Lawadi ada 6, jadi Musa udah punya banyak teman di rumahnya gitu kan. Ini saran juga untuk memperbanyak Iya, berbanyak keturunan. keturunan, Masya Allah. Baik, ada yang lainnya terakhir kami persilahkan. Iya silahkan dari Ummahat. Peran uminya ya. Ya jadi tadi ya, saya ceritakan perkataan Imam Suyuti tadi, Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i cerita selalu, ibuku gitu, umiku nggak punya uang, kayak gitu. Nanti dia cerita lagi, umiku, nah selalu, jadi ini peran umi, selalu seperti itu. Umiku. Ya, itu ya Imam Asy-Syafi'i. Kalau uminya Musa ya, jadi ya kita mencontoh para salaf ya. Apa namanya, bukan ilmunya biasa aja ya, tapi yang saya lihat dia nurut dengan saya, mendukung saya. Jadi ketika saya ngajar, dia buat halakoh juga. Dulu istri saya nanya, gimana Umi ngajarnya, sini liatin. Jadi saya ajak duduk Musa, dia lihat, ya kan, akhirnya dia bikin halakoh sendiri di bagian ruangan lain di rumah saya. Dia bikin halakoh juga. Tapi namanya umi ya. Dia nggak lepas dari lipetan baju ya, cucian baju, kemudian kompor ya. Makanya kita bisa bayangkan ya. Jadi dia bikin halakoh, tapi halakohnya dia itu di depannya lipetan baju ya, Jadi dia ngajar setoran gitu kan sambil ngelipat baju. Kemudian saya punya anak kecil, maka nggak lepas dari sebagai anak ummahat yang lain, nggak lepas dari menyusui, bahkan nyusu badan. Kalau kata orang Bangka nyusu badan. Ya jadi sesekali ketika adiknya Musa bangun atau minta susu, otomatis sambil menyusui, kadang sampai di tempat tidur itu menyusui. Nanti adiknya halakohnya pindah lagi di kamar, di tempat tidur sambil menyusui, tapi mushaf ini di depannya. Ya, di depannya. Jadi di depannya tapi menyusui, bisa mungkin insya Allah ummahat lebih paham dari saya. Jadi sambil tiduran kemudian ditaruh seperti itu. Jadi sungguh-sungguh ya. Kadang sambil memasak ya. Saya ini sering saya lihat seperti ini, sambil memasak. Jadi Al-Qur'annya tuh mushafnya itu ditaruh berdiri gitu. Kemudian ini kompornya, rumah saya itu ada meja kompornya gitu. Jadi dia berdiri, kompornya ditaruh di atas, mushafnya di sini. Jadi sambil goreng, adiknya Musa duduk di bawah. Sambil setoran, kadang sambil berdiri juga. Nanti sambil ini, salah, kamu nih gimana sih? Tapi ke tangannya sambil goreng. Kamu gimana nggak merhatiin gini-gini? Oh, jadi ngomel jalan terus dia. Ya, jadi harus cerewet seperti itu ya. Namanya ummahat. Ya, namanya ibu. Nanti kadang marah, kadang ini itu, tapi terus dikerjain. Ya, tapi yang saya lihat intinya nurut suami ya, ngedukung suami. Wallahu alam. Kira-kira bisa dipahami Bu ya, jelas ya. Jadi sambil goreng, sambil nyimain anak. Sambil ngelipet, sambil nyimain anak. Dan tentunya harus satu visi dan misi dengan abinya. Baiklah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya pikir cukup karena waktu kita memang sampai jam 10:30 sampai 11:30. Semoga pertemuan yang berharga ini menjadi motivasi, tidak hanya menjadi kata-kata yang indah kita dengar saja, akan tapi menghunjam di sanubari kita, kemudian terrealisasi dalam raga kita, kemudian kita buktikan dalam keseharian kita bersama ananda-ananda kita tercinta. Sehingga tidak hanya menjadi kata-kata yang indah saja, akan tapi juga menjadi keberkahan atau manfaat dalam kehidupan kita.
Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik kami harap tenang. Kami harap tenang. Baik, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pertemuan yang sangat berharga tentunya bagi kita. Kemudian kami ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Ustadz Laode Abu Musa hafizahullah taala pada kesempatan yang berbahagia ini atas ilmu yang disampaikan. Pertemuan kita kali ini kami cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita kepada jalan yang benar, kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.